Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, bahagia? Bahagia. Senang? Senang, nak ya. Sama seperti ibu, nak ya. Bahagia, senang. Ibu lihat dari raut wajah kalian sudah sangat bahagia. Karena ibu yakin, nak ya, kalian melangkahkan kaki ke rumah untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sama seperti ibu, nak melangkahkan kaki dengan ikhlas untuk mengajar, untuk memberikan ilmu kepada kalian. Ibu yakin, nak ya, dengan raut wajah kalian yang cerah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan ilmu yang ibu berikan kepada kalian berkah. Kita berdoa, nak ya, kepada wakil ketua kelas memimpin doa, karena kemarin ketua kelas ya, kemarin ketua kelas, sekarang wakil. Kita harus gantian, nak ya, harus rolling. Besok wakil lagi, sekretaris, dan bisa juga anggota, biar kalian merasakan bagaimana cara memimpin doa di depan teman-temannya. Baiklah, untuk wakil ketua kelas silakan memimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada wakil ketua kelas telah memimpin doanya. Bagaimana perasaannya setelah berdoa? Tenang, nak ya, tenang, tambah semangat. Berarti guna kita melaksanakan doa itu adalah supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nana, kelihatannya ada kursi kosong, 1, 2. Siapa yang tidak masuk? Sakit. Raja? Sakit. Siapa lagi? Selain Raja siapa? Hah? Raja sakit. Siapa lagi? Ya, yang sedang sakit apa? Randy Alpa, Raja sakit. Oke. Yang sedang sakit kita doakan, nak ya. Semoga rajanya cepat sembuh, beraktivitas seperti biasa, sekolah seperti kalian, karena ini sudah bulan 10, nak. Sebentar lagi kita akan mid semester. Jadi kalian harus sekolah, nak ya, harus rajin. Rugi kalau kalian tidak mengikuti mid semester. Kenapa? Karena hasilnya itu berpengaruh dengan hasil akhir kalian. Jadi Bu harap, nak ya, rajin-rajin sekolah, jaga kesehatan, nak ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Adrian hadir, Aji hadir, Amita
Ayu Sapitri. Dia Hafiz, Dir, Ira. Mana Ira? Ada. Kaira Ratu Dwi. Weh, cantik namanya. Lepia. Hadir. M Rifki. Muhammad M ya. Iya. Faiz Al Hadi. M Satria. Oke. Nafisa. Nafiza. Iya. Naila. Iya. Opiksa ya. Cantik-cantik nama kamu nih, seperti anaknya cantik. Putri. Iya, Raja. Sakit. Kesha. Rizky. Surya. Wildiana. Yuri. Zaki. Randy. Nina. Aura, Wiwit, Desi, Naila. Oke, sepertinya ada signifikan ya, ada kemajuan. Kemarin alpanya ada 3, ini alhamdulillah nak ya. Sakit 1, terus alpa 1, alhamdulillah nak ya. Nah yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh nak ya. Nak, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Mengikuti pembelajaran? Oke, kalau sudah siap coba Ibu cek dulu. Dari pakaian, dari tempat duduk, coba dilihat. Kalau sudah siap, duduknya, kursinya yang miring-miring. Sampah, lihat sampah di bawah. Karena kebersihan ini sangat berpengaruh nak ya dalam proses pembelajaran. Kalau banyak sampah kita yakin pembelajaran tidak akan nyaman. Kenapa nak? Nah, banyak nyamuk, bener. Kita baru belajar sudah garut, terus baru mau nulis sedikit sudah garut lagi. Berarti kebersihan itu sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Oke, seperti biasa nak ya. Setiap pembelajaran itu ada yang namanya apa namanya tuh? Kesepakatan kelasnya yang harus kita sepakati bersama-sama. Yang harus kalian sepakati bersama-sama. Sama seperti kemarin nak ya, kesepakatannya ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, iya, dengan berdoa. Terus, seluruh peserta didik mendapatkan, iya. Yang ketiga, jika hendak menyampaikan pendapat. Oke, keempat itu izin saat mau keluar kelas. Nah ya, yang kelima, jika ada salah satu peserta didik yang berbicara, yang lain mendengarkan. Dan yang terakhir adalah menjaga kenyamanan kelas. Oke, gimana nak? Pada kesepakatan ini, apa ada poin yang harus dibuang? Apa ada poin yang harus ditambah? Hah? Pas nak ya? Kalau pas, kita harus sepakat nah ya, bahwa kesepakatan pembelajaran hari ini adalah ada 6 poin. Oke? Oke. Nah, Ibu memberikan materi, Ibu mengajar itu bukan hanya memberikan materi saja, tetapi harus ada tujuan yang harus Ibu capai. Ya, yang mana tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu zat aditif. Yang kedua, peserta didik bisa menyebutkan jenis-jenis zat aditif. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh dari zat aditif alami dan buatan. Yang terakhir yaitu peserta didik bisa menjelaskan akibat apabila kita mengkonsumsi zat aditif pada makanan dan minuman secara berlebihan. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga tujuan pembelajaran hari ini tercapai nak ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah belajar apa nak? Nutrisi. Kemarin kita belajar nutrisi. Apa sih siapa yang masih ingat? Apa nutrisi itu nak? Nutrisi adalah ada yang contohnya apa nak? Karbohidrat. Nah yang kemarin ada protein, ada air. Nah itu apa nak? Apa sih yang dimaksud dengan nutrisi?
Putri? Ayo, siapa yang bisa? Nah, sepertinya tidak ada yang belajar ini. Apa nak? Oh ya, oke. Nutrisi adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya, benar nak ya. Yang dijawab oleh temannya bahwa nutrisi itu adalah zat gizi yang sangat penting bagi tubuh kita nak. Yang sangat penting, berarti yang wajib nak ya. Yang ada dalam tubuh kita, yang kita dapat dari makanan dan minuman ya. Itu yang dinamakan dengan nutrisi. Jenis-jenisnya kemarin ada protein, apa lagi? Karbohidrat, apa lagi? Hah? Lemak, air dan lain sebagainya. Oke, kalian lihat kita akan belajar tentang zat aditif, nah ya. Sebelum kita lanjut ke submateri yang baru nak ya, kemarin kita belajar nutrisi, sekarang kita belajar tentang zat aditif. Ibu kemarin menyuruh setiap anak membawa atau setiap kelompok ada yang perwakilan nak ya, membawa makanan atau minuman. Bawa semua tidak? Coba ibu lihat, ini bawa apa itu? Minuman, itu apa namanya? Iya, Yupi, ya permen Yupi. Ini bawa minuman, wah warnanya menyala merah. Itu Terio. Nah, coba perhatikan nak, coba kalian amati makanan yang kamu bawa atau minuman yang kalian bawa. Itu bagus tidak atau baik tidak nak untuk dikonsumsi? Tidak ya? Karena apa? Bahan pengawet. Iya, ada bahan pengawet. Karena apa nak? Hah? Ada pewarna. Ada apa lagi? Itu nak ale-ale. Nah, warnanya tuh merahnya itu. Ada pemanis. Ada apa lagi? Ini bawa mie. Nah, mie nih, bagus tidak nak kita konsumsi? Tidak. Nah, berarti setiap makanan yang kamu bawa itu serta minuman itu tidak bagus nak ya kalau kita mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, di sana kita akan melihat apa namanya itu nutrisi atau zat aditif apa saja yang ada pada makanan dan minuman yang kalian bawa. Nah, kalian tahu nak ya, dari pengamatan makanan yang kamu amati tadi, bisa nak kalian mendefinisikan apa sebenarnya zat aditif? Siapa yang bisa bantu ibu? Apa sih zat aditif? Apa? Zat aditif adalah zat tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Iya, oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, Putri? Adalah zat tambahan yang sengaja ditambahkan pada makanan atau minuman untuk mengubah penampilan, tekstur, atau rasa suatu. Oke, benar nak ya? Jawaban teman kalian itu benar bahwa zat aditif adalah zat tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam ya. Oke, boleh silakan nak ya. Bahwa zat aditif adalah zat tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman untuk apa? Iya, untuk memperbaiki penampilan, cita rasanya, aromanya. Terus apa lagi? Faiz? Iya, memperpanjang yaitu daya simpan. Nah, itu yang dimaksud dengan zat aditif. Nah, zat aditif ini sama seperti kita membahas tentang nutrisi kemarin. Ada jenis-jenisnya. Kalau nutrisi ada protein, ada lemak ya. Nah, sekarang kalau zat aditif ini ada jenis-jenisnya juga. Ada berapa? Ayo. 7. Habis. Iya, ada 7. Yang pertama apa? Zat pemanis. Ada pemanis, apa lagi? Pewarna, apa lagi? Penyedap, terus aroma, terus pengawet, pengental dan pengemulsi. Nah, itulah jenis-jenis zat aditif. Harus diingat nak ya, siapa tahu mid semester nanti masuk soal nak ya. Harus diingat bahwa jenis-jenis zat aditif itu ada 7 ya. Oke. Nah, kita bahas satu persatu. Ada zat pemanis. Gambar apa itu nak? Gula. Ada gambar gula. Zat pemanis ini nak ya, jenis zat aditif pemanis ini ada yang namanya alami, ada yang namanya buatan. Ayo ibu minta contoh kalau zat pemanis alami apa saja nak? Arga?
Yang alami ada gula pasir. Aura? Gula aren. Keisha? Gula kelapa itu yang alami. Nah ya. Nah kalau yang buatan apa saja? Hah? Iya, ada apa? Ada sorbitol, ada apa lagi? Ada, iya, itu yang biasa dibuat. Oh, nah seperti apa namanya tadi? Kalian bawa minum apa tadi? Nah ini kelihatan pasti ada zat pengawetnya ini nak ya. Dari warna, dari pemanisnya, pasti manisnya luar biasa ini nak ya. Warnanya juga sudah menyala merah. Berarti itu mengandung zat aditif. Terus yang kedua yaitu zat aditif apa? Pewarna. Itu gambar apa nak? Buah naga. Buah naga itu alami atau buatan? Alami. Nah, selain buah naga, apa lagi nak? Kunyit. Ada apa lagi? Bunga telang. Kalau yang hijau bisa bikin kue itu. Iya, daun pandan itu termasuk zat aditif berwarna yang alami. Kalau yang buatan, yang kalian mungkin apa? Kalau yang perempuan membantu ibunya bikin kue, ada yang botol seperti ini. Nah itu pewarna yang buatan nak ya. Ada warna kuning, hijau. Nah kalau bisa nak ya kita mengkonsumsi yang alami saja nak ya. Nah kita kalau mengkonsumsi zat aditif terlalu banyak, nah itu akan mengakibatkan berbagai penyakit. Nah, kalau zat pewarna ini akan mengakibatkan apa, nak? Kanker. Iya, makanya kita harus mengurangi, nak ya. Kalau bisa jangan, ya. Kalau bisa jangan kita mengonsumsi zat aditif karena akan mengakibatkan itu penyakit. Walaupun dampaknya bukan dari sekarang, mungkin 6 tahun yang akan datang baru kelihatan, ya. Nah, itu zat aditif yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya zat penyedap. Nah, yang penyedap ini contohnya ada yang alami. Garam, apa lagi? Bawang putih, apa lagi? Bombay. Ada kalau untuk pemedas itu apa namanya? Merica, iya, dan bumbu dapur. Nah, ya itu termasuk zat penyedap yang alami. Kalau yang penyedap buatan itu seperti apa? Iya, micin, masako. Nah ya, kasih tahu ibu, bu, jangan terlalu banyak mengkonsumsi masako atau micin karena akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan apa nak? Kalau mengkonsumsi secara berlebihan akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Ibu tadi ngomong kalau bukan sekarang kan mungkin nanti nak ya berdampaknya. Tapi intinya kalau kita mengkonsumsi banyak zat aditif yang buatan nak ya akan berdampak buruk pada kesehatan. Oke, kita lanjut ke zat aroma. Itu gambar apa nak? Putu. Lapar nak ya, kita lihat putu, kue putu warnanya hijau. Nah, zat aroma ini sama seperti zat-zat yang tadi nak ya, ada yang buatan, ada yang alami. Ibu minta ke Surya. Surya, apa sih contoh, apa saja contoh zat aditif yang alami pada aroma? Hah? Daun pandan, terus nanas, apa lagi? Durian. Ya, itu bisa menggantikan aroma yang buatan. Nah ya, kita bisa memakai nanas biar aromanya nanas. Kalau kita pakai durian, semerbak durian. Nah ya, terus kalau kita pakai apa lagi? Daun pandan, hijaunya, iya, aromanya, terus warnanya berubah. Nah ya, nah kalau yang buatan apa saja nak? Panili itu yang sering digunakan ibu kalian bikin kue nak ya, menggunakan panili. Terus ada yang apa namanya? Aroma pisang Ambon, kan ada yang botol-botol itu nak ya. Kalau kalian membantu ibu kalian bikin kue pasti tahu, oh ini yang namanya panili, oh ini yang namanya pewarna nak ya. Nah sama juga nak, kalau kita mengkonsumsi zat aroma secara berlebihan akan mengakibatkan apa, Pis? Berdampak buruk untuk kesehatan. Iya, selalu akan berdampak buruk pada kesehatan kita, nak ya. Setiap apa yang kita makan yang mengandung zat aditif akan berdampak pada kesehatan kita. Terus ada pengawet. Itu gambar apa, nak? Makanan kaleng ya? Iya, diawetkan berarti. Nah, kalau
sama seperti yang tadi nak ya, ada dua jenis, ada yang alami dan ada buatan. Kalau yang alami di pengawet apa nak? Pengasinan ya, terus apa lagi? Iya, pemanisnya kita pakai gula. Misalnya kita bikin manisan kedondong, manisan mangga, pakai gula saja nak ya, tidak usah pakai pemanis yang buatan. Terus kalau pengawet yang buatan, apa saja nak? Nah, iya, ada asam benzoat, ada asam askorbat, dan terus ada asam Iya, benar nak ya. Sama juga seperti tadi, kalau mengkonsumsi zat pengawet berlebihan akan mengakibatkan kanker. Jangan banyak-banyak beli atau mengkonsumsi makanan yang banyak pengawet. Contoh, kalian jajan sosis. Itu pengawetnya luar biasa nak. Tapi kenapa ya makanan sosis itu rata-rata jadi kesukaan? Benar tidak? Iya, padahal kita tahu bahwa mengkonsumsi sosis itu tidak bagus atau tidak bagus. Terus ada yang namanya zat pengental. Zat pengental ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami contohnya? Agar-agar. Kalau yang buatan? Iya, ada yang namanya yang digunakan untuk apa? Memperbaiki tekstur makanan olahan. Dia memakai CMC. Terus kalau kita mengkonsumsi banyak zat pengental ini juga akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan apa nak? Sama seperti zat-zat yang lain. Kalau kita mengkonsumsi zat aditif terlalu banyak akan berpengaruh pada kesehatan kita. Makanya mulai dari sekarang nak ya, jajanan yang kalian beli itu lihat dulu nutrisinya apa, yang di nutrisi ini ada tidak zat pengawetnya. Kalau banyak, ganti jajanan yang lain. Mending kita beli jajanan yang alami saja. Dan yang terakhir itu ada zat apa tadi nak? Pengemulsi. Pengemulsi juga ada yang namanya yang alami dan ada juga yang buatan. Nah, kalau yang alami nak, contohnya apa saja? Hah? Ya, terus kuning telur. Kalau yang buatan? Kalau yang buatan contohnya opalet. Apa sih opalet? Untuk apa? Untuk bikin kue nak. Biar sering enggak? Siapa yang pernah bantu ibu bikin kue? Ada opalet, ada vanili, ada pewarna ya. Kalau bisa tidak usah memakai itu nak ya. Kalau pakai ya sedikit saja, jangan secara berlebihan. Itu akan mengakibatkan dampak buruk juga nak. Akan mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan nak ya. Oke? Sepertinya ada yang tangannya lo gini, ada yang lah ngantuk, ada yang sudah garut-garut, ada yang sudah senggol. Kita rileks sebentar nak ya. Kita es breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita menghadap ke depan ya. Sudah bisa dimulai? Kalau ibu bilang 1, rentangkan tangan. Kalau ibu bilang 2, rapat. Kalau ibu bilang 3, tepuk. Oke? Bisa? Bisa. Konsentrasi nak ya. 1, 2, 2 lagi, 1. Ada yang tidak konsen. Kita ulang lagi nak ya. Kalau ibu bilang 1, rentang, kedua rapat, ketiga baru tepuk. Oke? Oke, ulang. 1, 2, 2 lagi, 2 lagi, 1. Ada yang tepuk. 3. Oke, terima kasih. Gimana? Silakan duduk. Oke. Gimana nak setelah ice breaking perasaannya? Senang nak ya? Semangat lagi ya, tidak ngantuk lagi ya. Masih semangat? Masih. Oke, harus semangat nak ya. Oke.
Ibu ada gambar, Nak. Ibu ada gambar 3 gambar. Nah, yang pertama ada gambar apa ini, Nak? Bumbu dapur. Ibu tanya, siapa yang pernah bantu ibu masak di rumah? Yang cewek, ayo. Hah? Kita harus, Nak, ya, bantu ibu. Walaupun tidak membantu seutuhnya, tetapi iya, yang bantu berarti sayang orang tua. Tidak, Nak, ya. Setiap anak pasti sayang orang tua. Ini gambar bumbu dapur. Yang kedua ada gambar apa ini, Nak? Es. Iya, ada gambar es. Coba kalau lihat es in house tidak, Nak? Apalagi ini ada es jeruk, ya. Ada es apa lagi nih? Strawberry. Terus ada gambar 3. Gambar apa ini, Nak? Sosis. Sosis. Siapa yang tidak suka sosis? Suka semuanya. Ada sosis, sapi, ayam, terus ikan, dan sosis kombinasi. Nah, ibu minta kelompok sebelah kiri ibu. Ini gambar apa, Nak? Minuman, es, ya. Es. Ada es jeruk, strawberry. Ini termasuk zat aditif alami bukan, Nak? Termasuk, ya. Karena apa? Iya, ada buahnya, berarti buah alami. Ada strawberry, ada jeruk. Nah, ya. Terus gulanya gula pasir. Jadi ini termasuk zat aditif yang alami. Oke, terima kasih. Kalau kelompok yang tengah, ibu minta, nah, macam-macam bumbu dapur. Ada apa saja nih, Nak? Ada kencur, ada apa lagi? Jahe, ada apa lagi? Kunyit dan lengkuas. Ini alami atau bukan? Alami. Alami dalam zat warna apa? Dalam zat aditif apa? Kalau bumbu? Iya, penyedap. Penyedap alami bisa kita gunakan untuk masak pakai kunyit, terus pakai jahe, pakai lengkuas atau kencur, baunya akan harum, Nak, ya, dibanding dengan penyedap yang buatan. Nah, kalau yang ini, Nak, gambar apa? Sosis. Suka tidak Aji makan sosis? Suka. Sering beli sosis? Sering. Bagus tidak, Nak, konsumsi sosis? Tidak. Nah, kalau tidak, tapi kita masih saja membelinya. Mulai dari sekarang kita kurangi, Nak, ya, demi kesehatan kita. Oke, ini termasuk zat aditif apa? Buatan. Jelas, Nak, ya, zat aditif buatan. Dalam zat aditif apa? Dari dulu apa? Iya, pengawet. Berarti pada sosis ini ada pengawetnya, Nak, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu minta duduknya per kelompok, Nak, ya, per kelompok seperti kemarin. Silakan. Ya, jangan ada yang duduknya, apa ada siswa yang duduknya di kelompok 1 padahal kelompok 2? Tidak. Udah, kalau tidak, oke, kalian silakan menghadap berkelompok, Nak, ya. Kelompoknya sama seperti kalian, seperti kemarin, duduknya per kelompok karena kita masih satu bab, Nak, ya. Jadi kelompoknya masih seperti kemarin. Sudah? Kalau sudah, ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja siswa. Oke. Kelompok 1 kemarin mana? Oh ya, kelompok 1 itu sebelah kiri. Kelompok 2 yang tengah. Kelompok 3 yang sebelah kanan ibu. Oke. Silahkan kalian LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Di apa namanya itu? Dilihat LKPD-nya, dibaca, lihat langkah-langkahnya, apa tujuan dari LKPD, jangan langsung dijawab, Nak, ya. Jangan langsung dijawab. Kalian cermati dulu apa maunya LKPD itu. Ya. Jangan langsung dijawab. Kita budayakan literasi, Nak, ya. Baca dulu tujuan pembelajarannya apa, terus langkah-langkah kegiatannya apa. Baru jawab pertanyaan. Oke, silakan kalian bekerja kelompok.
bekerja kelompok dengan temannya. Silakan berkolaborasi, bekerja sama. Kalau tidak berkolaborasi, hasilnya itu tidak akan bagus, nak ya. Hasilnya kurang maksimal. Silakan. Yang tidak mengerti, ditanya. Kerja kelompok per anggota, bukan kerja kelompok ke kelompok lain. Silakan kalian bekerja dengan temannya per kelompok. Yang tidak ngerti ditanya, nak ya. Jangan malu bertanya. Malu bertanya? Iya, sesat di jalan. Jawabnya harus sesuai dengan yang ada di LKPD, nak ya. Itu. Nah, lihat gambar 1. Amati gambar yang ada di LKPD. Berarti kita amati dulu. Terus diskusikan pertanyaan. Berarti kita berdiskusi ke teman antar kelompoknya, anggota kelompok. Bukan berdiskusi dengan kelompok lain. Terus carilah jawaban dari berbagai sumber. Ada di buku cetak, nak ya. Di catatan LKPD juga ada. Lihat gambarnya itu gambar apa? Silakan bekerja kelompok dengan kelompoknya masing-masing, bukan dengan kelompok sebelah. Oke? Jawab sesuai dengan kemampuan kelompok kamu, nak ya. Diskusikan, kita akan menjawab bersama dengan sistem apa? Ada es boba, nak ya itu. Yang tidak ngerti ditanya, nak ya. Kelompok 3. Silakan. Namanya kerja kelompok itu, nak, ada misalnya berkolaborasi itu namanya apa, nak? Iya, kalau bekerja sendiri itu bukan namanya kerja kelompok, nak ya. Individu. Kalau berkelompok kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Ada yang nyatet, ada yang jawab, ada yang mencari jawaban. Oke? Silakan. Ayo kerjanya berkelompok, kelompok 2 enak ya. Ini kelompok 3. Harus berkolaborasi, nak ya. Kalau bekerja sendiri itu namanya kerja individu. Kelompok 3, nak ya. Kelompok 3. Ini kelompok 1. Kelompok 1, nak ya. Hai. Suaranya. Silakan kerjakan. Lihat dulu, nak, langkah-langkahnya. Disuruh mengerjakan apa, jangan jawab tidak sesuai dengan pertanyaan ya. Harus dilihat dulu pertanyaannya itu apa. Kalau ada kesulitan ditanya, jangan diam, nak ya. Tanya ke ibu.
Makanya intinya kita harus berkolaborasi nak ya, bekerja kelompok. Iya, itu sayur sop nak ya. Siapa yang tidak suka sayur sop? Pasti suka nak ya. Sop itu enak nak, ada wortelnya, ada apa lagi tuh? Ada dagingnya, terus iya, ada apa lagi nih? Ada daging, ada seledri, ada wortel. Nah, gambar 2 ada minuman boba. Ada minuman boba. Enak sepertinya nak ya minum boba. Pertanyaan diskusi, apa yang dimaksud dengan zat aditif? Tadi sudah dijelaskan, ada temannya yang sudah menjawab, nak ya. Silakan kerjakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya ya, nak. Jangan malu untuk bertanya. Ada peribahasa, malu bertanya akan sesat di jalan. Sama seperti kita, kalau kita tidak berani bertanya, padahal itu misalnya tidak ngerti, nak, kalian tidak ngerti, tapi malu bertanya. Ibu yakin jawabannya ya salah, nak ya. Makanya kalau tidak ada yang kurang paham, yang tidak ngerti, boleh ditanya, nak ya. Kelompok 1, sudah? Belum ya? Lanjut, nak ya. Ada es boba. Bebas nak ya, kalian cara mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kelompok kamu masing-masing. Es boba, senang enggak minum es boba, nak? Sering beli. Boba itu terbuat dari apa sih? Hah? Sagu, nak ya? Iya. Warnanya tuh mungkin perwarna, bisa jadi itu pewarna buatan. Sop itu kira-kira pakai penyedap atau tidak? Wortel itu termasuk zat aditif bukan? Atau iya? Bekerja sama, nak ya? Bukan bekerja sendiri-sendiri, tetapi bekerja sama. Oh, ini dengan kemampuan apa, nak, kamu, nak? Poster, nak ya? Oh, keren. Ini pakai tabel, nak ya. Oh, pakai poster, ada infografis. Kelompok 3 pakai apa? Roda cerita. Oke, keren. Lanjutkan. Kerja kelompok, nak ya. Kerja kelompok yang baik dan benar, berkolaborasi yang baik dan benar. Nomor 2, coba ibu lihat, nak. Nomor 2, berdasarkan pengamatan pada gambar 1 dan 2, sebutkan bahan-bahan apa saja. Nah, maksudnya ini, nak, lihat gambar yang ada di gambar LKPD. Ada gambar 1 itu gambar apa? Sop. Nah, berarti sebutkan bahan, berarti bahan-bahan untuk buat sop. Nah, yang kedua, gambar 2 itu ada boba. Berarti sebutkan bahan-bahan untuk boba. Terus nomor 3, dari jawaban nomor 2, kelompokkan mana yang termasuk zat adit. Nah, dikelompokkan. Dari jawaban kalian jawab nomor 2, nah ya. Kelompokkan lagi. Yang keempat, apa saja bahaya? Itu sudah ibu tadi dijelaskan, nak ya. Temannya juga sudah ada yang menjawab. Kelompok 1, ada yang mau ditanya? Paham? Kalau paham, jawab, nak ya. Dibaca sesuai dengan perintahnya, nak ya. Itu ada gambar 1 katanya, nak. Berdasarkan pengamatan pada gambar 1 dan 2, sebutkan bahan apa saja. Kita amati dulu, nak ya, gambarnya. Terus nomor 3,
dari jawaban nomor 2 katanya. Yang termasuk zat aditif alami dan buatan apa saja, anak ya? 3, 4, apa saja bahaya. Nah, bahayanya kalau konsumsi terlalu banyak akan berbahaya pada tubuh kita. Jangan ribut. Hai. Halo, halo. Jawabnya sesuai dengan kemampuan kelompok kamu, nak ya. Makanya harus berdiskusi. Kita ini apa? Jawabnya seperti apa, nak ya? Harus berkolaborasi. Paling ini apa namanya ini, nak? Jelly, pita jelly. Warnanya sudah menyala, pasti ada zat aditif, nak ya, pewarna. Sudah nomor berapa, nak? Nomor 2. Oke, lanjut ya. Itu terio. Terio tuh manisnya luar biasa, nak ya. Berarti pakai zat aditif pemanis. Pemanis buatan. Sudah nomor berapa? Nomor 3. 2. 3. Oke, lanjut, nak ya. Nggak usah buru-buru, nak ya. Waktunya masih lama. Tidak usah terburu-buru. Itu ale-ale. Ale-ale itu manisnya luar biasa juga, nak ya. Siapa yang sering minum ale-ale? Oh, tunjuk tangan jujur ya. Yo, bagus jujur, nak ya. Nah, dari kita sudah mempelajari zat aditif, untuk kedepannya harus dikurangi. Harus dikurangi. Jangan sering berjajan. Mending kita bawa banyu putih, nak ya, dari rumah. Sekolah kita kan sudah termasuk sekolah yang cinta lingkungan. Tidak boleh jajan pakai kantong plastik. Itu apa, nak? Permen, nak ya? Yupi. Itu ada apa namanya yang kejel-kejel itu, nak ya? Pasti ada pengawet juga itu. Ini sudah nomor berapa? Nomor 3. Ya, lanjut. Jangan ribut, nak ya. Kerjakan sesuai diskusi kelompok kalian. Mau ambil produk seperti apa? Jangan ribut, nak. Raja tadi sakit, nak ya? Sudah 2 hari. Kemarin, hari ini. Rizky. Yang sudah jangan ribut, nak ya. Kasihan yang kelompok lain tidak konsen dia. Bekerja kelompok. Hai. Kolaborasi, nak ya. Biar nanti kalian mempresentasikannya bagus. Dilihat langkah-langkah pertanyaannya tuh harus sesuai, nak ya.
Nomor 4. Dibantu nak ya temannya. Temannya dibantu. Namanya kerja kelompok nak ya. Harus berkolaborasi. Kalau jawab sendiri itu namanya tugas individu. Lain halnya nak ya, kalau tugas individu biasanya kita kalau mid semester individu, poster, iya. Harga, Adrian. Terus juga siapa yang akan menjadi penjawab nanti nak ya, harus dikompromikan biar di depan nanti kalian tidak bingung saling suruh. Si A aja, si B saja, si Putri saja. Makanya dikompromikan dari sekarang. Misal Raja mungkin Faiz penjawab kan di depan nanti. Makanya harus kompromi biar di depan pas maju langsung presentasi dengan baik. Aji, misalnya Aji nanti sebagai apa moderator atau penanya atau penjawab. Dipakai tabel kayak gitu ya. Apa yang dimaksud dengan zat aditif bahan tambahan? Nah, siapa yang jadi penanya nanti penjawab harus berkolaborasi nak ya. Sudah belum? Ada yang belum? Oke. Ya, tidak apa-apa. Lanjutkan. Yang beli ale-ale di stop nak ya. Beli ale-ale, beli terio. Apalagi jajanan yang, apalagi kalau warnanya yang sudah menyala itu pasti yakin jajanan itu mengandung zat aditif nak ya. Mending kalian bawa dari rumah, suruh orang tua kalian bikin kue. Uang jajannya untuk ditabung. Sudah? Dikit lagi. Oke, lanjut nomor 3. Iya. Itu permen Yupi. Kalau Yupi itu kenyal ya, nak ya. Kayak apa namanya? Kayak karet, nak ya. Seperti karet. Siapa yang jadi moderator? Oke, penanya. Oke, harus adil nak ya. Namanya kerja kelompok tuh harus seimbang. Ada yang nanya, ada yang jawab, ada yang membacakan materinya nanti ya. Pis. Pis pulangnya kemana Pis? RS Sriwijaya. Oh. Sudah? Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Sudah ada ya? Kelompok 3 sepertinya masih mengerjakan. Kita tunggu nak ya. Ada apa? Iya. Boleh. Es boba. Boba itu terbuat dari sagu. Sudah pernah nyoba nak? Berhasil?
Berhasil. Oke, sagu nak ya, terus? Gula merah. Oh, bukan pewarna coklat, bukan? Oh, berarti termasuk alami. Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Bentar nak ya, kelompok 3 belum, kita tunggu. Nanti pas melakukan presentasi semuanya maju nak ya. Semuanya maju. Ini mau dikoncang apa menurut 1 2 3 atau 3 2 1 atau 2 1 3? 2 1 3. Ya. Nanti nak ya, kita tunggu kelompok 3 belum selesai. Oke? Itu namanya kertas apa nah? Kertas apa? Iya, sticky note. Sudah? Sudah, oke. Kelompok 3 sudah selesai. Berarti kita mulai presentasi nak ya. Oke, Ibu minta dari kalian. Mau kelompok 1 dulu, atau 2, atau 3, atau siapa yang duluan nunjuk, mau maju? Oke, silakan. Siapa? Kelompok siapa? 1. Yang nunjuk kelompok 1, yang maju kelompok 2, yang mana ini? Oke, kalau begitu kita mulai dari yang terendah aja nak ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan untuk melakukan presentasinya. Silakan. Ya, boleh. Kelompok 1 silakan. Perkenalkan dirinya nak ya, karena mungkin ada temannya yang belum tahu kelompok 1 apa saja, siapa saja. Oke. Sini lagi nak biarin. Nah, oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami membuat poster tentang zat aditif. Dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Tuh poster nak ya. Apakah yang dimaksud dengan zat aditif? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas dan kelembapan keawetan serta. Kelompok yang lain siapkan pertanyaan, tanggapan atau saran boleh nak ya untuk kelompok 1. Pertanyaan kedua, berdasarkan pengamatan pada gambar 1 dan gambar 2, sebutkan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan sop dan minuman boba. Bahan-bahan pada sayur sop: 1 daging, 2 air, 3 daun sop, 4 bawang merah putih, 5 masako dan micin, 6 merica, 7 kubis, 8 wortel. Bahan-bahan es boba: 1 air, 2 susu, 3 gula merah, 4 sagu untuk boba. Pertanyaan ketiga, dari jawaban nomor 2 kelompok mana yang termasuk zat aditif alami dan zat aditif buatan? Zat aditif alami: susu, SKM, susu full cream, gula merah, tepung tapioka, air, sayuran, dan bawang. Zat aditif buatan: penyedap rasa, pupuk nutrijel. Pertanyaan keempat, apa saja bahaya jika kita mengkonsumsi zat aditif? Bahaya mengonsumsi zat aditif mengakibatkan kerusakan organ tubuh, fisik, juga mental, emosi, dan spiritual. Selanjutnya, di sini kami membuat poster. Poster ini isinya
Distribusinya sama seperti yang ada di AKPD. Jawabannya sama, mulai dari pengertian, bahan-bahan yang digunakan, serta kelompok zat aditif alami yang juga buatan, juga bahaya mengonsumsi zat aditif. Dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, kelompok yang ingin bertanya, kelompok 2, 3, silakan. Mungkin dari kelompok 2. Saya dan perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara melihat makanan dan minuman yang aman dari zat aditif? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita harus perhatikan tabel nutrisi pada kemasan. Kita pilih makanan dan minuman dengan kandungan zat aditif seminim mungkin. Dan juga kita memperhatikan bahan-bahan alami yang digunakan. Baiklah, apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih. Mungkin apakah kelompok 3 yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika ragu-ragu terhadap suatu produk makanan? Saya akan menjawab. Jika kita ragu terhadap suatu produk makanan dan minuman, sebaiknya kita baca terlebih dahulu label nutrisinya dengan seksama. Bagaimana dengan kelompok 3? Jawaban kami. Sudah bisa? Sudah dimengerti? Oh, sudah, Nak. Pertanyaan terakhir, bagaimana kesimpulan dari jawaban kelompok kalian? Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah jangan terlalu sering mengkonsumsi zat aditif, serta pilihlah makanan yang sehat dan bergizi agar kita terhindar dari banyaknya penyakit. Oke. Sudah itu saja? Oke. Terima kasih dah ya, kelompok 1. Kelompok 1 kan? Iya, kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik, lancar, dan jawabannya sepertinya sangat bagus sekali, Nak ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Good, bagus. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita kasih aplaus lagi Nak untuk kelompok 1. Terus silakan duduk. Siap-siap kelompok 2, 3, 3, 2. Hah? Iya, 2 Nak ya. Oke. Kita persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lihat dari kelompok yang cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum memulai presentasi dari kami hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Nina, nama saya Tasya, nama saya Risa, nama saya Ayu, nama saya Nafiza, Nama saya Hafiz. Nama saya Faiz. Nama saya Jerry. Di sini, kami menjawab pertanyaan mengenai zat aditif yang dibentuk menjadi tabel. 1. Apakah yang dimaksud dengan zat aditif? Zat aditif adalah bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk meningkatkan rasa, warna, tekstur, atau umur simpan suatu minuman. 2. Berdasarkan pengamatan pada gambar 1 dan 2, Hai. Siapkan pertanyaan, saran, Nak ya, boleh? Kelompok 1 dan 3. Mengandung bahan-bahan seperti daging, air, daun suam, bawang merah, bawang putih, masako atau bicin, merica, wortel, dan kubis. Gambar kedua, es boba. Es boba mengandung bahan-bahan seperti air susu, gula merah, dan sagu untuk boba. 3. Dari jawaban nomor 2, kelompok mana yang termasuk zat aditif dan adiktif alami dan zat adiktif buatan?
Gambar pertama, yaitu sayur sop. Zat aditif alami yang terkandung dalam sayur sop yaitu ada daging, wortel dan kubis, bawang merah dan putih, air, daun sop, merica. Zat aditif buatan yang terkandung pada sayur sop yaitu micin dan masako. Gambar kedua yaitu es boba. Zat aditif alami yang terkandung dalam es boba yaitu air dan gula merah. Zat aditif buatan yang terkandung dalam es boba yaitu susu dan sagu untuk boba. 4. Apa saja bahaya jika mengkonsumsi zat aditif? Mengonsumsi zat aditif secara berlebihan bisa menyebabkan penyakit kronis, misalnya jantung, kanker, obesitas, dan diabetes, serta mengganggu otak dan organ tubuh lainnya. 5. Buatlah kesimpulan dari hasil jawaban kelompok. Baiklah, dari presentasi kami, apakah ada yang ingin menanggapi atau menanyai tentang presentasi kami? Ya, kelompok 1 ingin bertanya, kelompok 3 silakan. Saya mempelajari menanggapi apa tujuan penggunaan zat aditif. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik makanan dan minuman, serta memperpanjang daya simpan makanan dan minuman. Baiklah, bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban kami sudah memuaskan? Terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Ya, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kaira. Saya perwakilan dari kelompok 3. Bagaimana cara mengetahui apakah suatu produk kandungan zat aditif? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara mengetahui suatu produk mengandung zat aditif adalah kita bisa melihat kemasan makanan dan minuman. Biasanya tercantum pada label kemasan produk. Baiklah, bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban kami sudah memuaskan? Terima kasih atas jawabannya. 5. Buatlah kesimpulan dari hasil jawaban kelompok kalian. Baiklah, kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami adalah jika kita mengonsumsi makanan, kita perlu memperlihatkan kandungan zat aditif dalam makanan yang akan kita konsumsi. Baiklah, sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Luar biasa nak ya. Sama seperti kelompok 1 mempresentasikan dengan hasil diskusi yang luar biasa. Baik, jawabannya juga sudah bagus. Untuk kelompok terakhir, kita persilakan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Persilakan. Ini kelompok 3 ada yang tidak sekolah ya? Iya, tidak apa-apa. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kerja kelompok kami. Namun sebelum itu izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri. Putri. Nama saya Kaira. Kaira. Nama saya Putri. Saya Aji. Aji. Ripki. Oke. Di sini hasil tugas kelompok kami berupa cerita atau pengalaman. Wah, keren. Berubah cerita nak ya, atau pengalaman. Oke. Yang lain siapkan pertanyaan, saran. Di sekolah kami banyak sekali jajanan yang dijual. Semua jajanan itu sangat menarik dan membuka selera. Belum dimakan saja sudah menarik. Pastilah enak makanan itu.
Di salah satu kantin ada yang menjual minuman saset yang berwarna segar. Kami setiap jam istirahat pasti selalu membeli minuman segar yang berwarna-warni. Ada yang warna merah, kuning, dan hijau. Sewaktu ketika kami ingin membeli es saset, namun kami dilarang oleh teman kami untuk membeli minuman itu karena es tersebut mengandung zat aditif. Lalu kami bertanya kepadanya, apa zat aditif itu? Lalu Ira menjawab, zat aditif adalah zat yang sengaja ditambahkan ke makanan dan minuman untuk memperbaiki rasa, penampilan, tekstur, aroma, dan panjangan umur makanan, daya simpan makanan. 2. Berdasarkan penguatan pada gambar 1 dan 2, sebutkan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan sop dan minuman boba. Kelompok kami kemarin pagi main di rumah Yuri. Di sana kami disuguhi sayur sop dan es boba. Kami sangat menikmati sayuran tersebut sampai tidak tersisa. Kami memperhatikan bahan-bahan yang ada pada sayur sop dan es boba tersebut. Pada sayur sop ada wortel, tofu, brokoli, daun sop, kentang, bawang putih, bawang merah, merica, garam, micin atau masako, dan air. Pada es boba ada susu full cream, susu bubuk, susu kental, tepung, gula, dan gula putih dan air. Oke. 3. Dari jawaban nomor 2, kelompok mana yang termasuk zat aditif alami dan zat aditif pembuatan? Pada sayur sop dan es boba, kami memperhatikan dari bahan-bahan yang kami lihat. Kami mengelompokkan mana yang zat aditif alami dan mana yang zat aditif buatan. Kelompok 1, Dari sayur sop yang termasuk kelompok 1, kelompok 2, siapkan pertanyaan nak ya. bawang putih dan merah, kubis, daun sop, brokoli, merica, dan garam. Yang termasuk zat aditif buatan adalah micin dan masako. Dan garam yang termasuk zat aditif buatan, yang sedangkan es boba yang termasuk zat aditif alami adalah gula aren, gula putih, tepung tapioka, dan sagu. Susu full cream dan es batu yang termasuk zat aditif buatan adalah susu bubuk dan susu kental manis. Oke. Apa saja bahaya jika kita mengkonsumsi zat aditif? Kami sekarang duduk di kelas 8 SMP. Umur kami masih sangat muda, jadi kami harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Karena perjalanan kami masih panjang, jadi jika kami mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat aditif yang berlebihan, maka akan berpengaruh pada kesehatan kami. Misalnya menyebabkan gangguan perkembangan otak, kanker, sakit jantung, tipes, darah tinggi, dan banyak lagi. Walaupun bukan terjadi sekarang, tapi akibatnya nanti akan berpengaruh beberapa tahun yang akan datang. Dari hasil presentasi kami, mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya pada kelompok kami. Ya, kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara memilih makanan yang lebih sedikit mengandung zat aditif? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara kita memilih makanan segar, makanan olahan dengan sedikit makanan tambahan. Kita memperhatikan harga berisi pada kemasan. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Apakah jawaban kami sudah cukup memuaskan? Baik, sudah cukup memuaskan. Terima kasih bagi yang menjawab. Oke. Mungkin dari kelompok 2 ada juga yang ingin menanggapi. Baiklah, bisa tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kelompok 2 tidak bertanya? Tidak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3, kelompok terakhir nah ya. Alhamdulillah, Ibu lihat dari kelompok 1, kelompok 2, serta 3 itu sudah mendiskusikan dengan seksama dengan baik dengan hasil kolaborasi kalian antar kelompok. Nah ya, luar biasa. Nah,
dengan berakhirnya diskusi tadi nak ya, berarti kita harus menyimpulkan materi yang kita dapatkan pada hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu? Kita menyimpulkan materi tentang zat aditif. Ayo. Dari kelompok 1 boleh? Kelompok 2 boleh? Siapa? Kelompok 1? Oke. Kesha. Ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Hari ini saya menjadi banyak mengetahui tentang zat aditif, mulai dari pengertiannya, contoh-contohnya, dan juga jenis-jenis zat aditif, serta bahayanya jika kita mengkonsumsi zat aditif secara berlebihan. Iya, itu dari Kesha. Ada yang kelompok lain ingin menyimpulkan? Hah? Siapa yang ingin menambahkan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang zat aditif? Apa yang kalian dapatkan, nak? Materi kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini, bahwa kita bisa, nak ya, membedakan yang mana zat aditif alami, yang mana buatan. Kita bisa mendefinisikan apa itu zat aditif. Kalau misalnya kalian jajan di kantin, nak ya, ingat, oh iya, saya belajar zat aditif kemarin, saya akan mengurangi jajanan yang seperti yang warnanya menyala, yang rasanya terlalu menyengat, itu berarti mengandung zat aditif. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, nak, selain kesimpulan, Ibu ingin bertanya, pemahaman apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ayo, Putri. Apa nak pemahaman yang Putri dapat? Di sini saya memahami tentang pengertian jenis-jenis dan apa bahayanya jika terlalu banyak mengonsumsi zat aditif. Oke, ada yang lain mau menambahkan pemahaman yang didapat pada hari ini? Contohnya, bisa? Ayo, ada yang lain, coba. Surya apa? Pemahaman apa nak yang didapat hari ini? Ya? Boleh, Surya? Saya memahami tentang jenis-jenis, contoh-contoh, dan pengertian zat aditif. Oke, bisa membedakan, bisa menyebutkan jenis-jenis zat aditif, terus juga bisa membedakan, nak ya, yang mana termasuk zat aditif alami, yang mana buatan, serta yang mana pengawet, yang mana apa tadi, ada 7 apa nak? Iya, ada 7 nak ya, jenis-jenis zat aditif. Yang 6 itu jenis-jenis nutrisi. Nah, dari kesimpulan pemahaman untuk terakhir itu ada refleksi. Tadi Ibu sudah mengasih stikimat, nah ya, tolong dibagi teman-temannya satu-satu. Kalau sudah ditempel di depan, nak ya. Oke, bagi dulu nak. Dibagi dulu kertasnya. Satu orang satu. Ambil nak. Satu orang satu. Ya, oke. Satu orang satu. Refleksi kita hari ini nomor 1. Hai. Halo. Halo. Hai hai. Halo. Masih semangat? Masih. Oke. Sudah? Refleksinya apa yang kalian pahami? Ya, apa yang kalian pahami setelah mempelajari materi zat aditif? Refleksi nomor 1. Apa yang kalian pahami setelah mempelajari materi zat aditif? Ditulis, nak. Ditulis sesuai dengan, iya, langsung jawaban boleh. Nomor 1, apa yang kalian pahami setelah mempelajari materi zat aditif? Sudah? Nomor 2? Belum? Nomor 2. Apa yang kalian pahami? Nomor 1 nah ya, apa yang kalian pahami setelah mempelajari materi zat aditif? Yang kedua, apa yang kalian belum pahami? Tadi yang dipahami, sekarang yang belum. Yang belum kalian pahami setelah
mempelajari materi zat aditif? Apa? Yang sudah menjawab boleh ditempel di depan, nak ya. Ditempel di depan. Yang sudah, silakan. Oke, yang sudah ditempel ke depan. Oke. Ya, lanjut. Ditempel nak ke depan yang sudah. Oke. Itu tidak ada jawaban benar atau salah, nak ya. Itu sesuai dengan refleksi dari hati kamu, nak ya. Apa yang kalian pahami, apa yang belum kalian pahami. Oke, benar di sana. Oke, nggak apa-apa, nak, ada beraturan. Yang sudah, terima kasih. Yang belum? Ayo, tempel. Tempel. Apa yang kalian pahami? Saya memahami, bisa membedakan yang mana zat aditif alami dan buatan. Oke. Saya memahami contoh. Contoh zat aditif, iya. Terus apa yang kalian pahami setelah pelajari materi? Saya bisa membedakan zat aditif, iya. Apa yang belum dipahami? Saya belum mengerti apa itu zat pengemulsi, iya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan refleksinya hari ini. Sudah? Semuanya menjawab, nak ya? Nanti ibu akan lihat refleksi kalian. Nah, refleksi terakhir. Oh, belum. Refleksi terakhir. Kira-kira, nak, jika kalian... Oh, belum. Terima kasih. Ada warna kuning, biru, pink. Nah, nak, refleksi terakhir. Jika kalian diminta ada bintang 1 sampai 5. Kira-kira bintang berapa yang kalian berikan untuk usaha kalian sendiri? Bintang 3, Ada? Iya, ada bintang 3, 4, 2. Itu 2. Iya, luar biasa. Terima kasih, Naya. Ada yang memberikan bintang 3. Ada yang, ya ini 4. Terus ada yang 5. Luar biasa kalau ada yang 5. Ya tidak apa-apa, nak ya. Kalau bisa ya kita berikan 5. 4, minimal 4. Bagus itu, nak ya, 4. Oke. Nah, mungkin di akhir refleksi kita, berakhir juga pembelajaran kita hari ini, nak ya. Tapi ingat, besok kita akan belajar tentang, apa namanya tuh, nilai gizi, nak ya. Nilai gizi, besok kita akan belajar nilai gizi pada hari, IPA pelajar hari apa? Iya, hari Jumat, nah ya. Hari Jumat kita akan belajar yaitu tentang nilai gizi. Silakan kalian belajar materi di buku cetak itu dibelajari, nah ya. Jangan sampai nanti kalau ibu nanya tidak bisa. Makanya kita harus meluangkan waktu untuk belajar. Kita harus meluangkan waktu untuk belajar. Gak usah lama-lama, nak, belajar itu. Asal kita rutin, konsis. Iya, belajar 15 menit, nak. Malam bisa baca sedikit. Oh, hari ini aku belajar IPA, besok aku belajar matematika, atau sudah IPA saya belajar matematika bahasa Indonesia, ya. Harus rutin, nak ya. Harus dibiasakan. Insya Allah kalau kalian konsisten dalam belajar, nilai kalian pasti bagus. Yakin, percaya dengan perkataan ibu. Makanya kita harus belajar, nak ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanya? Hah? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu akhiri, nak ya, pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, nak ya. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, terima kasih nak ya. Silakan istirahat. Ini bel istirahat nak ya. Iya, sudah Ipa istirahat. Silakan istirahat. Bu ucapkan terima kasih.